Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal topik yang sangat hangat, Agus Buntung. Gue gak sendiri, kali ini gue ditemani Pak Dr. Ahmad Sofyan, dosen pidana Business Law Binus University dan juga Sekjen Asper Hupiki. Sehat Pak Sofyan? Sehat, alhamdulillah. Senang dapat hadir di Ruang Zaki ya. Oh iya. Nih kita dua YouTuber dari iya. Binus ini, hukum Binus ya. Itu dia. Akhirnya ketemu ya Pak? Iya, harusnya dosen-dosen Binus tuh harus buka konten. Buka channel ya. Buka channel. Selain Prof. Sidarta ya, sesepuh kita. Iya, memanfaatkan ruang yang kosong, ya waktu yang kosong, ya memberikan komentar atau analisis sederhana untuk mencerahkan, mencerdaskan masyarakat lah ya, untuk bagian daripada memperkuat, memberdayakan society gitulah. Ini habis ngajar PKPA katanya? Ya, saya tadi ngajar tentang sistem peradilan di Indonesia di pendidikan khusus profesi advokat. Jadi Binus itu ada PKPA-nya Pak? Udah berapa angkatan? Udah 12 angkatan dan 100% lulus ya? 100% dari angkatan pertama ya? Lulus dan gitu udah ada yang udah jadi advokat, yang udah buka kantor juga udah ada. Bahkan hybrid ya? Hybrid. Ya? Dan jumlahnya termasuk yang paling besar ya di Indonesia. Di Indonesia ya? Di atas 250, 4 angkatan terakhir. Bahkan tadi itu 295 pesertanya. Yang onsite ada 80, selebihnya ada online di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini pradinya Pradi Prof. Otto Hasibuan yang kemarin baru dapat testimoni dari Pak Menko ya, Prof. Yusril Izra Mahenda. Jadi Pak Sofyan nih, sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita simak dulu nih video unik dari Agus. Silakan. Gus, kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong. Nah itu tadi Pak Sofyan, jadi biar nggak terlalu kaku, terlalu berat lah ya. Jadi karena FYP di TikTok banyak nih Agus ya, petikan-petikan kata-kata Agus ini karena memang ketika awal muncul beredar berita ini, sebagian besar netizen tuh nggak percaya Pak dengan kondisi fisiknya yang tidak sempurna gitu ya. Tiba-tiba awalnya tidak sampai belasan ya, hanya beberapa ada laporan 2 kalau nggak salah awal tuh 2 mahasiswi katanya diperkosa. Nah itu kan nggak masuk di logika orang umum. Tiba-tiba bertambah laporannya sampai mungkin 15 orang ya yang kemudian mengaku gitu ya. Nah, bagaimana Pak Sofyan memotret masalah ini kira-kira? Ya, jadi orang ini disebut dengan penyandang disabilitas ya. Agus ini bagian daripada kelompok penyandang disabilitas. Jadi memang penyandang disabilitas itu ada yang fisik, ada yang mental ya. Nah, si Agus ini yang termasuk fisik, dia tidak punya tangan di kedua sebelahnya, tetapi dia punya mulut, dia punya pikiran, dia punya tenaga yang bisa dihentakkan dari kakinya, dari badannya, ya. Dia bisa mempengaruhi dengan kata-kata yang bisa mengancam, menekan, menakut-nakutin, ya. Jadi orang lupa bahwa untuk memuaskan hasrat seksual tidak hanya didasarkan pada tangan yang kuat ya, tetapi dengan mulut yang tajam, dengan pikiran yang berwibawa atau pikiran yang bisa masuk ke pikiran orang atau mempengaruhi pikiran orang, dia juga bisa memuaskan hasrat seksualnya. Jadi dalam konteks kriminologi, sesuatu yang dianggap orang umum tidak mungkin, itu sangat mungkin terjadi. Ini contohnya sederhana ya, tapi ini dalam konteks yang positif. Kita nggak membayangkan, kalau kita membayangkan dari perspektif kita ya, ada orang tunanetra, nggak mampu melihat, tapi bisa naik KRL dari Bogor hingga ke Matraman, hingga ke Tebet, tidak nyasar, dan dia pulang lagi sorenya sambil berjualan. Dia tidak bisa melihat, dia hanya mengandalkan pikiran, ya, mengandalkan pikiran yang konsentrasi dan sebuah tongkat sederhana, ya, tapi itu bisa memandunya. Jadi kalau kita bayangkan dengan pikiran, dengan gaya orang normal, kalau gua begitu sih nggak mampu, ya kan? Kalau kita disuruh memejamkan mata kita, kita disuruh naik KRL dari Bogor hingga ke Matraman atau ke Tebet, pasti kita bilang aku nggak mampu. Tapi bagi mereka mampu. Jadi cara pandang
orang normal dengan cara pandang orang yang memiliki kelemahan menurut kita, tapi di sisi lain dia memiliki kelebihan. Ya, kelebihannya itu adalah pikirannya, ucapannya, dan area-area lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi dia akan mempertajam di sisi lain sehingga lalu dibungkus dengan sikap batin jahat. Ya, nah itu dia dibungkus dengan sikap batin jahat, dalam hukum pidana kita sebut dan mens rea, lalu dia mewujudkan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan atau nafsu seksualnya. Begitu. Iya, dan kabarnya ada yang dalilkan adalah pasal 6 ya, Undang-Undang TPKS. Itu bagaimana Pak Sofyan mencoba membedah pasal 6 itu? Tadi betul dibilang Pak Jaki, hingga saat ini ya, berdasarkan laporan-laporan dan berdasarkan rilis kepolisian, ada lebih kurang 15 korban ya yang teridentifikasi. Tapi dari 15 korban tidak semuanya melaporkan ke polisi, tapi itu menurut hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian. 15, 3 diantaranya adalah anak-anak. Nah, kasus yang dipersangkakan adalah kekerasan seksual ya. Karena yang melapor itu adalah orang dewasa, maka kita telah memiliki undang-undang TPKS ya. Sejak tanggal 9 Mei 2022 melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Nah, di pasal 6 itu ada huruf A, huruf B, huruf C. Itu kekerasan fisik ya. Jadi kalau dia 6A itu kekerasan fisik ya, yang tidak didasarkan kepada persetubuhan atau pencabulan, tapi merendahkan harkat dan martabat korban. Nah, pasal 6B juga di dalamnya tidak ada persetubuhan dan pencabulan, merendahkan harkat martabat korban berdasarkan kesusilaan dan seksualitas, tetapi ada relasi kuasa. Maka 6B juga nggak pas ya. 6C di situ ada pencabulan dan persetubuhan. Didasarkan pada apa? Bisa karena bujuk rayu, bisa karena tipu muslihat, bisa karena ancaman, bisa karena kekerasan, bisa karena hubungan perbawa atau relasi kuasa, bisa juga karena kekerasan. Jadi sebetulnya pasal 6 huruf C itu lebih luas dibandingkan dengan pasal-pasal perkosaan atau persetubuhan yang ada dalam KUHP. Jadi mempengaruhi seseorang dengan bujuk rayu, tipu muslihat dan ancaman, pemaksaan itu ada di dalam pasal 6 huruf C. Untuk melakukan apa? Persetubuhan dan pencabulan, dan ancaman pidananya adalah 12 tahun. Jadi kalau kita lihat konteks kasus Agus, bujuk rayunya ada, tipu muslihatnya ada, kemudian ancamannya ada. Nah, kalau itu ada, lalu ada persetubuhan dan pencabulan, tinggal mencari aja. Kalau dia persetubuhan berarti buktinya adalah visum. Kalau pencabulan, visum et effectum. Kalau dia pencabulan bisa pakai visum et effectum psychiatricum atau dari keterangan psikolog. Ya, psikolog melakukan asesmen dan menemukan dari keterangan korban bahwa korban mengalami pencabulan. Jadi 6 huruf C. Tapi kalau nanti ada korban anak-anak, maka bisa lagi pakai Undang-Undang Perlindungan Anak 35 2014 Junto 23 2002, itu pasal 76D dan 76E ya. Jika nanti korbannya anak-anak tadi melapor ya, tapi kalau nggak melapor berarti nggak ada dasar untuk menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan. Tentang perlindungan anak ada pasal persetubuhan dan pencabulan pada anak. Jadi substansinya pasal 76 tadi sama tuh ya? Sama ya, ada bujuk rayu, ada tipu muslihat. Jadi pemahaman publik seolah-olah kekerasan seksual itu harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Enggak selamanya. Menurut saya Agus ini juga punya kemampuan dalam melakukan bujuk rayu tipu muslihat. Dia punya keahlian dalam bidang itu. Setelah kena bujuk rayu tipu muslihat, bisa jadi tahap berikutnya adalah ancaman dengan perkataan-perkataan. Atau dalam rilis yang saya baca juga, walaupun itu sulit dibuktikan bahwa dia katanya punya kemampuan hipnotis atau hipnoterapis, tapi itu kan sulit dibuktikan. Tapi menurut saya dengan kemampuan perkataannya ya, apalagi dia berpendidikan ya semester 7, walaupun tidak selesai, yang saya dengar juga dia mau di DO dari kampusnya, tapi paling tidak dia sudah mempelajari calon korbannya dengan baik. Kebanyakan tuh korban-korban itu kan ada di taman ya. Kemudian kalau kita lihat lagi culture, bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat itu adalah agamis ya.
Agamis itu disebut juga dengan, saya pernah riset dan pernah kerja di Lombok ya, atau di Nusa Tenggara Barat itu lebih kurang 4 bulan saya tinggal di sana. Saya tahu betul bagaimana culture masyarakat di sana yang kuat agamanya. Jadi kalau ada seseorang di dalam kamar berduaan dan itu berhasil dipengaruhi oleh si Agus supaya bisa masuk ke dalam kamar, jika dia teriak saja, itu orang tuh bisa dinikahi. Jadi itu benar momen ya? itu yang dimanfaatkan dia. Coba kamu lari ya dari tempat ini misalnya, saya akan teriak sehingga orang datang, kita dinikahi. Kamu mau nggak dinikahi? Nah, itu kan trik ya. Jadi dia mempelajari budaya. Kalau di sini kan enggak ya. Kalau kamu teriak, ya bisa apa namanya? Nggak ada konsekuensi apa-apa. Nggak ada konsekuensi apa-apa. Saya bisa dipukulin kan. Iya. Tapi kalau di sana teriak, saya bilang ini pacar saya, ini dia aja yang nggak mau. Kami sudah melakukan sesuatu, bisa dinikahi oleh masyarakat. Itu hukum adatnya berarti. Ya, sebagian besar di masyarakat Lombok seperti itu. Ada larangan laki-laki perempuan berada dalam satu kamar. Walaupun sembunyi-sembunyi mereka lakukan itu. Tapi jika ketahuan masyarakat, banyak kasus tuh dinikahi. Banyak kasus. Nah ini kan yang kemudian jadi agak repot tuh kan alibi dari Agus sampaikan. Iya. Kita sama-sama mau misalnya gitu. Iya. Atau bahkan dia mengatakan gak mungkin saya membuka baju saya karena saya sendiri masih ditolong ibu saya gitu kan. Iya. Justru yang melakukan adalah perempuannya gitu. Iya. Gimana nih Pak kalau misalnya karena ditemukan awalnya sama-sama suka, tiba-tiba justru satu melaporkan merasa diperkosa atau apa gitu. Nah ini bagaimana pembuktiannya? Sementara tidak ada saksi di sana gitu. Ya, dalam undang-undang TPKS itu ya satu saksi korban ditambah dengan alat bukti lain yang sah bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ya, jadi keterangan saksi korban satu. Nah, supaya ada alat bukti yang lain, maka lakukan visum. Ya, jika ada robek pada vaginanya atau selaput darahnya itu 2. Atau kalau itu nggak robek karena tidak ada penetrasi, diambil keterangan psikolog atau psikolog forensik. Ya, dalam bentuk visum et effectum psychiatricum. Bisa juga alat komunikasi antara Agus dengan si korban. Atau kalau itu nggak ada, walaupun itu di tempat sepi, ada namanya saksi testimonium de auditu. Jadi testimonium auditu itu artinya yang dikenal dalam pasal 24 Undang-Undang TPKS, saksi yang tidak harus melihat peristiwa kekerasan itu. Bisa jadi kan sebagian itu ada di Wisma ya, ada di guest house. Berarti kan ketika dia mau masuk, berarti ada petugas dong. Nah, petugas yang melihat mereka masuk ke dalam kamar, ya itu bisa juga jadi saksi, itu namanya saksi testimonium de auditu. Atau setelah keluar dari tempat itu ada yang melihat, itu juga saksi. Jadi dalam Undang-Undang TPKS itu saksi itu tidak harus melihat, tidak harus mendengar, dan tidak harus mengalami. Jadi saksi yang mengetahui si korban jalan dengan si pelaku, yang mengetahui korban lari, ya kan, itu udah cukup. Jadi saksi-saksi seperti itu udah cukup banyak. Itu yang pertama ya untuk alat bukti. Kemudian yang kedua soal menjadi alasan untuk menyatakan dia tidak punya kemampuan secara fisik ya, itu nggak mudah juga menjadikan alasan bahwa dia tidak melakukan kejahatan seksual, karena yang merasakan itu adalah korban. Jadi dalam konteks kekerasan seksual itu adalah keterangan korban lebih diutamakan daripada keterangan pelaku. Jadi korban nanti akan diminta testimoniumnya sebagai alat bukti. Seperti apakah pelaku ini mengancam, membujuk sehingga akhirnya busana dibuka. Jadi itu bukan alasan. Jadi kekurangan fisik seseorang, tapi dia punya kemampuan mental yang baik, itu tidak menghalangi penuntutan, itu yang kedua, dan tidak menghapuskan pidananya, kecuali dia punya cacat mental ya. Pasal 45 menyatakan kalau cacat mental maka pidana tidak bisa dijatuhkan. Tidak ada pasal yang menyatakan kalau Anda cacat fisik maka pidana akan dihentikan. Ada, ya kan? Jadi itu bisa aja disampaikannya ya untuk menyatakan kepada publik, nggak mungkin dong gua bisa melakukan itu karena gua nggak punya tangan. Dalam konteks kriminologi, penyataan itu bagi sebagian orang benar. Tapi bagi kita, bagi yang paham soal bagaimana seseorang melakukan kejahatan, pernyataan itu kita ketawain ya. Oke, Anda mempengaruhi orang-orang yang nggak paham. Oke, maka orang-orang yang nggak paham tadi iba kepada Anda dan menyatakan nggak mungkin dong saya melakukan. Tapi bagi orang-orang yang paham, maka itu adalah manipulatif ya untuk mempengaruhi publik bahwa
nggak mungkin gue bisa melakukan perkosaan. Nah, nggak mungkin dia melakukan perkosaan, itulah yang menyebabkan kasus ini kontroversi. Iya. Ya, itu yang mau dibangunnya dan dia berhasil. Ya, padahal dia masih punya mulut, saya bilang tadi, masih punya pikiran dan masih punya alat kelamin yang normal. Iya. Itu. Bahkan ada logika yang lagi Iya. dibangun nih. Sempat juga terbius juga nih publik Iya. katanya. Agus bilang gini, kalau iya korban saya ada belasan, Iya. masa dari belasan itu tidak ada satupun yang lari, dia bilang gitu Oh, kan? ada. Tidak ada yang memberontak katanya Iya, gitu kan? ada. Semuanya nurut gitu. Ya, itu saya dengar kemarin ya atau 2 hari yang lalu wawancara di Deddy Corbuzier ya. Oh, yang pakai topeng itu. Iya, itu kan korban kelima yang melarikan diri. Walaupun memang ada beberapa keterangan dia itu yang perlu diverifikasi lagi, diperdalam lagi ya, keterangan korban. Dan keterangan dari beberapa ahli atau komunitas disabilitas di sana juga menyatakan ada beberapa korban yang melarikan diri atau menyelamatkan diri. Hanya beberapa korban yang terjadi hubungan seksual itu. Jadi tidak semua dari belasan itu. Iya. Cuman yang menjadi kemampuan dia menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, dan bahkan di awal masyarakat mencibir gak mungkin ya gak punya tangan bisa melakukan itu. Berhasil Agus memanipulatif itu. Hasil ya. Tapi sekarang kan udah ada eviden bahwa beberapa korban menyatakan bahwa dia seolah-olah dihipnotis, dia seolah-olah diyakinkan, kemudian dia dilakukan pengancaman. Nah, kalau Pak Sofyan memandang ini kira-kira ada belasan orang nih korban, Ya. itu apakah disatukan atau masing-masing membuat laporan? Kalau menurut saya ya, untuk efisiensi proses penuntutan ya, semua korban itu sebaiknya di dalam berkas. Tapi kalau ada korban yang tidak mau melaporkan, ya korban-korban itu bisa jadi menjadi saksi di pengadilan. Iya. Kalau dia sudah menjadi saksi di pengadilan, itu menjadi alasan yang memberatkan. Ya. Jadi kalau undang-undang TPKS itu kalau korbannya lebih dari satu dan korban lebih dari satu tidak mesti ada di dalam berkas, tapi dia bisa memberikan kesaksian di pengadilan dan hakim percaya, maka perbuatan terdakwa bisa diancam penambahan pemberatan sepertiga. Jadi 12 ditambah sepertiga berarti dapat 4 ya. Jadi 12 ditambah 4 bisa 16 tahun. Jadi ada korban-korban lain. Jadi supaya efisiensi, dan ini kan namanya konkursus ya. Jadi ada perbarengan, ada perbuatan atau ada perbuatan berlanjut di mana perbuatan itu terjadi dalam satu rentang tertentu di lokus yang sama, korbannya banyak, ya udah itu disatuin aja. Jadi pemberatan hukuman sehingga tidak perlu, walaupun ada sidang-sidang lain yang akumulasi hukumannya tidak boleh lebih dari 16 tahun. Kan mendingan disatuin aja sehingga hakim bisa menjatuhkan maksimal pemberatan ya 12 tambah sepertiga 16 tahun. Berarti kemungkinan undang-undang TPKS sama undang-undang perlindungan anak ya? Kemungkinan masuk situ ya? Tapi kalau atau nanti ada dalam lagi kasus ini, potensi lain tuh? Ya, kalau dalam kasus ini hanya pakai undang-undang TPKS tidak menutup kemungkinan dituntut lagi dengan undang-undang perlindungan anak karena korban-korban anak melapor. Maka itu pakai pasal 76D, 76E ya, undang-undang TPKS. Dan itu pemberatan hukumannya ya jika betul ada kekerasan seksual pada anak mengacu lagi pada Undang-Undang 17 2016. Itu bisa lebih berat. Pemberatan hukumannya walaupun saya tidak setuju ya dengan pemberatan hukuman itu, ya itu bisa dikebiri. Ya, kalau kita pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Walaupun kebiri itu harus dipertimbangkan masa-masa ya, ada risiko-risiko yang bakal terjadi pada diri seorang yang dikebiri. Iya. Gitu. Dan kalau kita perhatikan itu di dalam kasus Agus ini, TPKS ini, pernah nggak ada satu putusan Pak Sofyan yang ternyata justru dibebaskan pelaku ini? Apakah sudah pernah gitu sejak undang-undang ini keluar? Saya tidak kalau saya lebih banyak memang hadir pada tingkat penyidikan ya. Kemudian ada beberapa kasus hadir di pengadilan sebagai ahli untuk memberikan penjelasan tentang TPKS. Selama ini, tapi ada juga tidak hadir ya. Yang tidak hadir itu berarti saya tidak tahu apakah ada yang bebas atau tidak ya. Tapi selama saya yang hadir di pengadilan selalu ada hukuman bagi pelaku ya. Yang ada ahli dihadirkan. Tapi yang saya tidak hadir dan saya tidak pantau, saya tidak tahu. Tapi ada kasus
yang bukan mengundangkan undang-undang TPKS, pelakunya bebas, iya ada. Ya, waktu belum berlakunya undang-undang TPKS, mesti pakai undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, seperti kasus yang terjadi di UNRI, seorang dosen melakukan pelecehan seksual pada mahasiswinya, itu bebas. Bebas kenapa? Karena keterangan saksi korban hanya ada satu yang melihat, karena dia pakai rejim itu ya. Oh, iya. Jadi kalau KUHP itu rejimnya harus saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami. Nah itu cuma ada satu. Lalu keterangan terdakwa berbeda dengan keterangan saksi korban. Nah hakim nggak yakin. Kenapa? Karena nggak ada saksi-saksi lain dan tidak mengenal pula saksi testimonium de auditu. Tapi kalau undang-undang TPKS mengenal satu saksi bisa. Boleh lagi dengan saksi testimonium de auditu. Jadi harusnya hampir mustahil ya menurut saya ya. Undang-undang kalau jaksa mengundangkan undang-undang TPKS terdakwa bebas. Ya hampir mustahil. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan atas pencerahannya soal kasus yang sedang hangat di negara kita. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.